Setiap kali para biksu pergi makan, mereka harus melompati batang kayu yang mengapung di air. Aturannya adalah pakaian mereka tidak boleh basah. Seorang anak laki-laki baru yang baru tiba di kuil melihat teman-temannya menyeberangi batang kayu dengan mudah dan mengira itu mudah. Begitu dia menginjak batang kayu, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke kolam. Setelah muncul dari air, dia berlari ke area kafetaria. Tetapi seorang biksu senior di gerbang menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa pakaian basah tidak diperbolehkan masuk. Dia segera melepas pakaiannya dan menjemurnya di pilar batu terdekat. Setelah kering, dia memakainya kembali dan akhirnya masuk ke dalam. Tetapi saat itu, semua biksu sudah makan nasi. Dia melihat bubur di dalam keranjang, jadi dia mengambil mangkuk itu dan pergi tanpa mengetahui bahwa itu diperuntukkan bagi para biksu senior. Saat itu juga, seorang biksu senior menghentikannya dan berkata bahwa jika dia ingin mengisi perutnya, dia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Dia memberikan tantangan, dia harus menyeimbangkan diri di atas batang kayu yang mengapung sambil makan bubur dari mangkuk. Namun, bocah malang itu tidak bisa menjaga keseimbangannya dan jatuh ke air lagi. Keesokan harinya, karena mengira tidak ada yang melihat, ia memanjat tembok dan mencoba menyelinap ke ruang makan, tetapi tertangkap. Biksu senior yang sama melemparkannya ke air lagi. Orang-orang yang berdiri di dekatnya tidak bisa berhenti tertawa. Malam itu, bocah itu bertekad untuk membuktikan dirinya. Setelah semua orang tertidur, ia mengeluarkan 2 tong kayu, menggulingkannya di lantai dan mulai melatih keseimbangannya dengan melompat. Ia jatuh berulang kali hanya untuk bangkit kembali. Perlahan-lahan ia mulai menggulingkan tong-tong itu lebih cepat, berganti-ganti di antara keduanya dan mencapai keseimbangan yang sempurna. Keesokan paginya, semua orang mengira ia akan jatuh lagi. Tetapi semua orang terkejut. Bocah itu dengan lembut menginjak gembok. Ia membuat percikan air yang kuat dan melewatinya seolah-olah ia terbang di udara. Biksu senior melihat ini dan melepaskan gembok-gembok itu dan menggantinya dengan tongkat tipis. Sekarang jalan menjadi lebih sulit. Bahkan siswa senior pun tidak bisa melewatinya. Bahkan bocah yang percaya diri itu mencoba, tetapi jatuh lagi. Sekarang semua orang mulai berlatih siang dan malam, tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Tepat saat itu, biksu itu tiba dan menyuruh anak laki-laki itu melemparkan piring ke dalam air dengan kuat. Piring itu langsung tenggelam. Biksu itu menjelaskan bahwa ketika Anda menginjak tongkat dengan keras, tongkat itu akan tenggelam. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin cepat piring itu tenggelam. Kemudian dia dengan lembut menggeser piring kedua dan piring itu meluncur di permukaan air ke sisi lain. Anak laki-laki itu mengerti triknya. Malam itu, dia pergi ke kolam lagi dan berlatih tanpa henti. Dia selalu mengingat ajaran biksu, berjalanlah dengan hati-hati. Jika jatuh, coba lagi, jatuh lagi, coba lagi. Setelah jatuh beberapa kali, anak laki-laki itu akhirnya berhasil menyeberangi jalur sempit itu. Biksu senior mengamati dari kejauhan dengan senyum di wajahnya.